Yang saya takut itu bukan dunia dan isinya ini. Kalau saya minta maaf ya, yang saya takut itu anak dan istri saya. Saya harus memberikan contoh kepada anak dan istri saya. Saya harus memberikan contoh kepada anak-anak saya. Ini loh abimu, dipenjara karena prinsip, dipenjara karena kebenaran. Aman merah-merah, putih-putih, hak-hak, batil-batil. Saya nggak mau di depan anak saya, oh ternyata bapakku munafik. Saya nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, Bapak Ibu, supaya auranya kuat, berkahnya kuat, ya kan? Bagaimana? Yang mau maju ke sini, saya doakan hutangnya lunas. Saya tamu dari jauh, itu kalau jauh-jauh rasanya kok kasihan, sepi nanti saya ya. Ayo ke sini. Nah ini di depannya kamera ini, biar kameranya kelihatan penuh. Lunas hutangnya ya Allah, lunas hutangnya ya Allah, lunas hutangnya ya Allah ya. Berkah rezekinya. Sini saja ini nggak apa-apa, nanti diisi. Nah ini, diisi. Nanti saya juga mau minta kalau maju, saya rampak gitu ya. Ini hadir ada 7.000 orang ya, lebih kurang 7.000 orang ya. Yang jawab salam baru 10 orang tadi itu. Ayo seorang lagi jawab semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wahda, shadaqa wahda wa la sar'abda wa azza jundah wa azamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu, saya percepat seremonialnya, waktunya pendek ya. Pendek waktu ini, mudah-mudahan berkahnya besar insya Allah. Jadi salam takdim saya untuk beliau tadi yang sambutan, ketua DKM, pengurus masjid semua tanpa terkecuali, jamaah yang dimuliakan Allah, kita semua mudah-mudahan calon penghuni surganya Allah ya. Kita ketemu di sini tanpa, maksudnya gini, kita ketemu di sini sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita berpisah juga sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nanti di surga Allah kita jumpa lagi, reuni lagi sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya. Bapak Ibu sudah kenal saya belum? Di mana? Di YouTube ya. Tadi beliau sedikit ngasih prakata, saya baru bebas dari penjara katanya. Alhamdulillah. 2 kali saya di penjara Bapak Ibu. Di penguasa, di pemerintahan, di rezim 10 tahun yang lalu. 2 kali. Yang pertama saya di penjara 10 bulan. Yang laporkan saya Gus Yakut. Kenal Gus Yakut? Menteri Agama. Katanya pencemaran nama baik Ansor atau Banser. Dilaporkan saya di penjara 10 bulan di Barreskrim. Alhamdulillah. Sekarang saya sehat, keluar dari penjara sehat. Dan saya nggak tahu ini 4 tahun saya cari Gus Yakut ini kok nggak ada sekarang. Gimana kira-kira orang ini ya? Saya mau silaturahmi maksudnya ya. Ternyata saya baca berita beliau dicari KPK. Saya baca berita begitu, wallahu a'lam bishawab ya. Tapi intinya dulu beliau yang melaporkan saya sampai saya ditangkap 10 bulan, terpisah dari anak, terpisah dari istri. Saya merasa sangat didolimi. Ya, itu instrumen orkestra antara ormas dengan pemerintah waktu itu. Lalu saya bebas Bapak Ibu, dalam kemudian ditangkap lagi 4 tahun. Kasusnya ijazah palsu. Alhamdulillah di ruang sidang ijazah aslinya nggak ada.
Saya sampai ngomong sama jaksanya itu, jaksa penuntut umum, Pak Jaksa, kalau bisa menunjukkan ijazah aslinya di sini di depan hakim, saya cium kakinya jaksa, saya cium kakinya. Ternyata nggak ada yang asli, tapi tetap diketok palu, top 4 tahun. Jauh dari anak, jauh dari istri. Ya, banyak tawaran. Kalau Gus Dur minta maaf sekarang, besok bebas. Kalau Gus Dur minta maaf, besok bebas. Saya nggak mau minta maaf. Saya milih di penjara. Karena iman saya mengatakan ini amar ma'ruf nahi munkar. Ini perjuangan dan ini resikonya. Kalau saya minta maaf, kecuali nanti di sidang saya terbukti salah, baru saya minta maaf. Kecuali begitu ya. Kalau ada ijazah aslinya di sidang, saya akan minta maaf. Bukan hanya minta maaf, saya akan sujud di depan semua media kalau ada terbukti salah. Tapi saya pilih di penjara karena saya merasakan ini amar ma'ruf nahi munkar. Saya ingat Buya Hamka, beliau orang baik, toh juga di penjara. Saya ingat Nabi Yusuf, beliau orang baik, toh juga di penjara. Saya ingat pendiri NU Basyir Asy'ari, Nahdlatul Ulama, toh di penjara, cabut-cabut di bukunya gitu. Saya ingat ini, kalau sholat subuh di sini pakai kurung tidak? Pakai. Berarti Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i yang dipakai. Imam Syafi'i di penjara, dicabut 70 kali setiap hari. Itu orang baik, ya. Jadi tidak semua orang yang di penjara itu orang jahat. Jadi saya tidak mau minta maaf, saya milih di penjara. Gitu. Kenapa Gus Dur? Karena ini kalau saya minta maaf, rasanya saya seperti menjilat lidah saya lagi itu saya nggak bisa. Yang saya takuti bukan manusia, yang saya takuti bukan polisi, yang saya takuti itu bukan dunia dan isinya ini. Kalau saya minta maaf ya, yang saya takuti itu anak dan istri saya. Saya harus memberikan contoh kepada anak dan istri saya. Saya harus memberikan contoh kepada anak-anak saya. Ini loh abimu, di penjara karena prinsip, di penjara karena kebenaran. A merah-merah, putih-putih, hak-hak, batil-batil. Saya nggak mau di depan anak saya, oh ternyata bapakku munafik, saya nggak mau. Dan saya harus memberi contoh kepada istri saya, keluarga saya intinya. Saya bisa bohongi bapak ibu, saya bisa bohongi polisi, bohongi jaksa, bohongi diri sendiri, saya bisa. Tapi saya nggak mungkin mampu bohongi keluarga saya. Tidak bisa, karena masa tua saya harus mulia bersama anak cucu saya. Prinsip harus saya tegakkan, dan saya nggak mungkin apa istilahnya melanggar apa yang saya yakini. Sampai detik, alhamdulillah 4 bulan, 4 tahun di penjara. Nih kemarin bebas 3 bulan yang lalu. Kata orang tambah gemuk, tambah sehat. Kata orang tambah glowing. Masya Allah ya. Ini nggak pakai skincare ini. Kata orang yang menjara saya sekarang sakit kulit. Wallahu a'lam bishawab. Kabarnya. Salah menurut manusia belum tentu salah menurut Allah. Jadi Bapak Ibu yang mau saya sampaikan di ceramah yang singkat ini, manusia itu harus punya prinsip. Harus itu Pak. Kalau mau terhormat, bermartabat, berwibawa, baik di hadapan keluarga, di hadapan orang, lebih-lebih di hadapan Allah, harus punya prinsip. Hak-hak, batil-batil, tidak bisa dicampur. Saya kalau mau jabatan komisaris kayaknya sih gampang gitu Pak. Ya, kalau saya mau jadi termul, tahu termul? Kalau saya mau jadi penjilat, kayaknya gampang Pak. Jadi sekarang ini kalau mau kaya raya, capek hidup miskin, jadi penjilat sekarang. Insya Allah langsung jadi komisaris, bayarannya besar. Apa itu penjilat? Memuja-muja orang berlebihan, menyanjung-nyanjung orang berlebihan, tapi bukan karena kebenaran. Terserah mau dia pembohong, pendusta, penipu, pokoknya ada puja dia, ada banyak duitnya nanti jadi komisaris.
Saya nggak mau dibilang dalil. Lebih baik hidup miskin tapi punya kehormatan. Tapi saya punya prinsip lebih baik hidup kaya dan punya kehormatan. Dan halal uangnya, nggak kecilan. Itu jadi hak-hak badil-badil. Jadi kalau ada caleg, ada pejabat datang ke bapak, datang ke kita, tolong bantu saya. Ini uang 1 triliun, nggak mau. Kalau kamu jujur, kamu amanah, nggak usah duit, tak bantu, nggak usah duit, ya kan? Tapi karena kamu pembohong, kamu pendusta, kamu munafik, jangankan 1 triliun, dunia dan isinya ini saya nggak mau. Bawa pulang uangmu. Begitu Pak. Apalagi cuma kaos, apalagi cuma beras. Alhamdulillah, hisapnya berat. Ya, dan pasti ini bukan ceramah politik, hak-hak batil-batil. Kalau Al-Quran yang bicara di sini, Quran itu. Kalau Al-Quran yang bicara, maka hukumnya absolut. Kalau Quran bilang putih, putih. Kalau Quran bilang hitam, hitam, absolut. Imani, nyawa taruhannya. Tapi kalau caleg, tahu caleg. Itu loh orang-orang nyalonkan jadi anggota dewan apa itu. Ya, calon presiden, calon wapres, calon menteri, calon gubernur, calon wali kota. Pilih saya, nanti kalau saya terpilih, saya akan tolong kamu pendidikan gratis, makan gratis, semua murah. Bohong, 90% bohong. Itu caleg di Jawa, kalau di sini tidak ya. Di sini jujur semua ini ya. Izin kalau ada caleg di sini, ini saya cerita di Jawa. Tapi kalau Al-Quran, imani Pak. Loh, kenapa gue juga bisa bohong 90%? Karena sistemnya sudah salah di sini. Harusnya pemilu itu murah, gratis, syariah, amanah, kitabullah jadi rujukannya, syarat bersandi, adat bersandi kitabullah, dengan harusnya begitu. Tapi kan tidak. Mau jadi wali kota 10 miliar, mau jadi gubernur 20 miliar, mau jadi presiden 70 triliun, 100 triliun. Nah, berapa gaji wali kota berapa? Nah, ini belum dari PKS ini dia jujur ini ya, insya Allah baik ini beliau ya. Nah, 20M. Oh, jadi apa itu? Wali kota 20M. Bukan di Google, gajinya wali kota berapa? Mau jadi wali kota 50 tahun belum tentu gajinya sampai 20M Pak. Itu di Jawa ya, di Jawa. Tapi insya Allah wali kota sini Pak Fadil Amran, insya Allah ya, mudah-mudahan beliau amanah. Kemarin kita satu masjid sama beliau. Takbir. Oke, biar gak lama-lama punya prinsip. Siap? Laki-laki itu punya prinsip. Ya, prinsipnya apa? Pertama, bahagiakan keluarga, bahagiakan anak istri. Itu prinsip. Makmurkan masjid, muliakan Al-Quran, lalu makmurkan keluarga. Sudah itu aja. Allah, Rasulullah, kedua orang tua, keluarga, baru hablum minan nas. Itu pegang teguh itu prinsip itu. Laki-laki bukan yang bisa mengalahkan 1000 orang. 1000 orang kalah, bukan itu. Laki-laki hebat bukan yang bisa mengalahkan 1000 orang, tapi laki-laki hebat adalah yang bisa mengalahkan ibunya di depan istrinya, merendahkan ego di depan anaknya, mengalah di depan anak istrinya, dan merendahkan ego di depan bapak ibunya, ayah bundanya. Itu baru hebat. Ya, merendahkan ego di depan Al-Quran. Sibuk main HP, Allahu Akbar, tutup HP-nya, langsung sholat. Ada tamu, Allahu Akbar, tutup obrolan sama tamunya, ada sholat tamunya. Buka toko, Allahu Akbar, tutup tokonya, sholat tegakkan. Itu baru laki-laki Pak. Sholatu khairun minan naum. Subuh bangunkan anak-anaknya, sholat, jadi imam. Itu baru laki-laki Pak. Ya, bahkan sebelum adzan. Kalau di Jawa itu takhim namanya.
Assalatu wassalamu alaik ya imam mujahidin. Di Jawa ada, di sini ada. Ada di sini. Jarang ya, kadang itu namanya taklim. Nah, bangunkan anak-anaknya, terutama anak gadis-gadis anak perempuan. Ayo nak bangun salah. Jadi imam itu baru laki-laki hebat. Ya, siap mati berkalah tanah demi kemuliaan agamanya, demi kehormatan anak istrinya di rumah. Itu saudaraku. Terus lapang dadanya, lapang pikirannya, lapang langkahnya, bermartabat. Itu namanya laki-laki, saudara. Gak usah banyak-banyak ayatnya, cukup satu ayat saja, cukup satu ayat. Surat Muhammad ayat 7. Saya sudah sampar berapa titik, selalu ayat itu yang saya amalkan. Mungkin beliau sampai hafal PKS. Surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya, ada di sini. Ini kalau Anda buka surat Muhammad ayat 7. Sebelah kanan. Nah, sebelah sini. Nah, sebelah kanan sini. Baris ke-10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada di situ ayat. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Hei orang-orang beriman, tolonglah agama Allah, Allah pasti menolongmu. Saya ulang satu kali lagi. Hei orang-orang beriman, tolonglah agama Allah, Allah pasti. Allah pasti. Dikurung Pak? Pasti. Absolut. Kebenaran hakiki. Pasti. Kalau caleg yang ngomong jangan percaya. Ini Allah yang bicara. Pasti. Barang siapa menolong agamaku, aku pasti menolongmu. Udah itu aja amalkan. Bawa ke rumah tanggamu, bawa ke kantormu, bawa ke pasarmu, bawa ke usahamu, bawa kemana-mana ini ayat ini. Bu, bawa ayat ini. Sering-sering menolong agama Allah. Allah pasti menolongmu. Hutangmu dilunasi, bisnismu diangkat, sukses. Ya, ada akan dijauhkan dari bala, musibah dan fitnah. Asal mau menolong agama Allah. Menolong agama Allah itu apa? Banyak. Sholat di masjid, makan masjid, baca Quran setiap hari, baca Quran setiap hari, nggak boleh libur. Kenyangkan perut yang lapar-lapar itu, kenyangkan perut orang yang kelaparan, walaupun perutmu lapar. Besok orang yang sakit, walaupun orang itu pernah menyakitimu. Buktikan Pak. Kalau bisa, kalau kuat Anda ini bangun rumahnya orang, walaupun rumahmu masih ngontrak. Rumahnya fakir miskin, duafa, janda-janda tua tidak punya rumah, buatkan rumah. Walaupun Anda masih ngontrak tidak punya rumah, bangun harapan orang, walaupun harapanmu nggak jelas. Buat orang tersenyum, walaupun batinmu nangis. Apalagi? Pokoknya makan ini, insya Allah. Maka ada jadi orang yang lapang dadanya, lapang pikirannya. Kemana-mana melangkah, insya Allah sukses. Di penjara, saya pernah ditidurkan di kamar 2,5 kali, 9 orang. Saya kalau tidur kaki saya netuk gini, karena kalau gini nggak cukup, nendang kepalanya orang. Jadi saya gini di Polda Jateng itu. Coba kamar mandinya itu kecil, hanya cukup badan saja, baunya narkoba semua, 9 orang, nggak ada sholat. Saya kalau sholat itu sujud, rukuk, ya itu sudah nggak cukup. Kayak apa itu namanya? Nggak normal. Saya pernah di situ. Jadi mereka itu bukan hanya jasad, bukan hanya badanku yang mau dihancurkan, mentalku juga mau dihancurkan. Tapi alhamdulillah ada Allah, ada Rasulullah, ada Al-Quran, ada rumah tangga saya sakinah mawaddah warahmah. Walaupun sempit ruanganku, tapi kau tidak akan bisa menyempitkan dadaku. Engkau tidak akan bisa menyempitkan pikiranku. Engkau bisa memenjarakan tubuhku, tapi engkau tidak akan bisa memenjarakan doaku, harapanku, impianku. Ya Allah, kalau memang ada ridhomu, jangankan 2,5 meter, 1 meter saja lagi ya Allah. Asal ada ridhomu. Saya nggak mau putus asa, saya nggak mau kalah, karena saya masih punya anak, masih punya istri, masih punya harapan. Oh ternyata berlalu semuanya selesai. Orang yang didolimi saya hancur semua sekali hidupnya. Gitu Ustaz.
Di dalam penjara, walaupun mental dirusak, batin ditekan, sempit, tapi kita nggak boleh sempit, tetap berlapang dada. Contoh ini, Gus Nur, ini sudah saya ceritakan kembali. Gus Nur, saya punya istri mau melahirkan, sudah besok lusa melahirkan, tidak punya uang. Tolong Gus Nur, boleh nggak bantu saya sekitar 1,5 juta untuk biaya kelahiran istri saya? Saya nggak punya uang, di penjara, ya, tidak ada besuk, tidak ada uang, ada orang minta bantuan 1,5 juta untuk biaya istri melahirkan. Saya tanya sama dia, kasusmu apa Mas? Saya mencuri sepeda motor. Dia beli motor Vario, dia jual, dia tawar-tawarkan, gak laku 3 hari untuk biaya kelahiran istrinya itu, ya. Akhirnya dia putus asa karena gak laku-laku, difoto pakai handphone, dijual online, dijual di Facebook, diupload, 2 jam kemudian datang pembeli, yang beli yang punya motor, datang sama polisi, langsung ditangkap di penjara. Tolong Gus Nur, bisa nggak bantu saya? Mas, sebelum kita tolong ke saya, ini di sini ada 650 narapidana. Coba usaha ke yang lain dulu. Nanti kalau sudah mentok baru ke saya. Sudah Gus Nur, sudah saya datangi semua, nggak akan membantu. Petugas sudah nggak akan membantu. Oke, Mas, coba datang ke kamar blok B8. Ada B8 itu tempatnya koruptor. Mas, di sana itu koruptor semua, duitnya banyak. Coba ke sana. Sudah Gus, nggak ada yang membantu. Coba Pak. Di penjara itu seperti itu Pak. Nggak ada ngurusi orang, ngurusi diri sendiri. Tapi kita umatnya Nabi Muhammad nggak boleh seperti itu. Oh ya sudah, kalau gitu tunggu di sini. Saya ambilkan uang saya. Saya punya uang, tunggu di sini. Saya datang ke kamar, saya pinjamkan uang kas yang ada di kamar itu. Di kamar ada iuran mingguan, ada uang kas. Pinjam uang kasnya 2 juta. Langsung saya kasih ke dia. Udah Mas, pakai biaya persalinan istrimu. Gak usah minjem, tak kasih saja. Bismillah. Kebetulan hari ini saya dapat rezeki besar. Padahal saya nggak punya rezeki Pak, saya ngutang itu Pak. Itu yang saya maksud, bangun harapan orang walaupun harapanmu sedang nggak jelas. Sembunyikan deritamu, sembunyikan masalahmu, gak usah ditunjukkan ke orang. Masalahmu, deritamu, tunjukkan ke Allah, curhatkan ke Allah. Tapi kalau ada orang curhat, tampung derita dia, insya Allah dalam mana sukses. Siap kira-kira? Siap Ustaz? Kenyangkan perut yang lapar walaupun bapak kelaparan. Ini sakit jam berapa? Jam 7 kurang ya? Jam 8 kurang ya? Oke. Satu lagi saya kasih contoh. Bapak Ibu nanti setelah pulang dibuka YouTube-nya. YouTube-nya dibuka, Gus Nur bedah rumah Madura itu. Tolong dibuka nanti ya. Di rumah ya. Apa? Gus Nur bedah rumah Madura. Itu Bu, ada di situ. Jadi waktu itu ceritanya saya lagi ngontrak rumah, nggak punya rumah, masih ngontrak karena di Palu, pesantren saya ada di Palu. Waktu itu kena tsunami, gempa, jadi kami hijrah dulu ke Jawa. Nah, kami ngontrak rumah di situ. Tidak lama ada rezeki, kami beli tanah, kami bangun rumah. Belum selesai, belum bisa ditempati, masih 40%. Tiba-tiba ada orang kirim WA, Gus Nur, ini ada 2 orang di Pamekasan sama Bangkalan. Ada tahu? Madura ya. Pamekasan sama Bangkalan. Yang satu ustaz, yang satu muadzin. Orang dapurnya fakir miskin, rumahnya roboh Gus Nur. 2 tahun roboh rumahnya. Menyatu sama tanah. Jadi kalau masuk dia nggak gini Bu. Kalau masuk itu dia begini Bu. Karena rumahnya sudah hampir menyatu sama tanah dari bambu, nggak layak. Lurah, camat, aktivis, relawan sudah mutu itu rumahnya, direkam, difoto. Tapi 2 tahun nggak ada realisasinya. Saya nggak tahu itu gimana itu hukum di Indonesia. Haram hukumnya pemimpin tidur enak kalau masih ada rakyatnya yang kelaparan. Haram hukumnya, neraka jahanam itu besok.
wali kota, gubernur, menteri, presiden, haram hukumnya tidur enak kalau masih ada rakyatnya tidak punya rumah, tidur di trotoar, haram hukumnya. Percaya nggak percaya, haram hukum. Dalilnya ada. Oke, saya kembali ya. Ya Allah, rumah saya belum selesai ya Allah. Ini ada minta orang dibuatkan rumah ini gimana ya Allah. Akhirnya saya panggil istri saya panggil anak saya ajak berunding. Ternyata keluarga saya mendukung. Gak apa-apa, Abi, rumah kita ditunda dulu, di cancel dulu. Rumahnya orang itu kita selesaikan dulu. Akhirnya kita berangkat ke Madura, 2 rumah kita selesaikan, Pak. Saat itu saya izin sama orangnya, Ustaz, saya izin tak syuting, tak rekam, saya masukkan di YouTube untuk motivasi. Boleh Ustaz? Kalau Ustaz keberatan nggak apa-apa. Oh boleh, Gus, boleh. Jadi kita liput 3 bulan 2 rumah selesai, ada di YouTube. Saya pulang lagi ke Malang, alhamdulillah. Berarti kan Ibu, kita lihat rumah kita belum selesai. Alhamdulillah rumahnya orang selesai duluan. Ada kepuasan batin yang nggak bisa diukur dengan duit, Pak. Dan alhamdulillah sampai sekarang nggak miskin, nggak jatuh, nggak stroke, nggak sakit, tambah sehat, tambah berkah rezekinya. Dan sekarang rumah saya sudah selesai. Al-Baqarah 261, cek nanti. Nggak mungkin orang sedekah membahagiakan orang jatuh hidupnya, nggak mungkin, Pak. Nggak ada rumusnya, Pak. Bapak, umpama ya, bapak-bapak ini rumahnya masih kontrak, belum punya rumah, bangun belum selesai, tiba-tiba ada orang minta dibuatkan rumah. Bapak panggil istrinya, Beb, sini Beb, panggil Beb ya, Beb, sini. Ini macam mana ini? Ada orang minta dibuatkan rumah. Menurut Beb bagaimana? Menurut Adi bagaimana? Kira-kira jawaban istrinya gimana? Kira-kira gimana? Istrinya jawab apa kira-kira? Jawab apa Ustaz? Istrinya jawab, udah kesurupan di mana gitu ya. Rumah kita belum selesai gitu. Gak apa-apa sebenarnya, gak salah, tapi anaknya hebatnya, subhanallah. Kadang-kala selesaikan kepentingan orang lain, korbankan kepentingan sendiri, asal di jalan Allah. Itu hanya soal waktu, Anda akan sukses nanti. Takbir. Sekarang begini Bapak Ibu, saya mau cerita, saya mau closing. Yang penting ilmunya dapat ya, gak usah panjang-panjang. Nanti kita sholat isya berjamaah, kita foto-foto ya, tanya jawab. Saya tunggu di Jawa Timur kedatangannya. Bismillah. Baik, saya tutup secara formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.